Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam BSI. Di mana pada pagi hari ini Ustadz akan kembali menceritakan atau menyambung cerita kemarin yang berjudul Yang Lahat Yang Dapat Berbicara. Pada minggu kemarin kita sudah mengetahui ya apa saja yang bisa membuat seseorang itu selamat dari siksa kubur. Dan untuk pagi hari ini Ustadz akan menjelaskan atau memberi nasihat 4 perkara agar yang harus kita hindari ya, yang harus kita jauhi agar kita nanti terhindar dari siksa kubur. Yang pertama adalah kita harus menghindari berdusta. Jadi kita tidak boleh berdusta atau tidak boleh tidak mengatakan yang sejujurnya atau berbohong, itu tidak boleh. Yang kedua adalah berkhianat. Ya, tidak menepati janji itu juga termasuk berkhianat. Ya. Yang ketiga adalah mengadu domba atau menfitnah juga tidak diperbolehkan supaya kita terhindar dari siksa kubur. Yang keempat, kencing dengan berdiri. Nah, ikhwan ya teman-teman, tidak diperbolehkan untuk kencing dengan berdiri. Nanti kalau antum kencing dengan berdiri maka akan kena siksa kubur ya. Rasulullah SAW bersabda, bersucilah kamu semua dari kencing. Nah, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu berasal dari air kencing, tidak bersuci ya, tidak suci, itu najis ya. Orang tidak akan terlepas dari segala macam siksa dalam kubur walaupun ia seorang ulama. Jadi dia seorang apapun, ulama atau misalnya pekerjaan polisi atau guru atau yang lain-lain, dia tidak terlepas dari siksa kubur kalau dia tadi tidak menjauhi 4 perkara tadi. Dan sebaliknya, kubur tidak memandang orang miskin, kaya, berkedudukan dan sebagainya. Jadi orang kubur itu tidak melihat ini orang miskinkah yang mau dikuburkan atau orang kaya, tidak ada. Kubur akan melayani seseorang menurut amal yang dilakukan ketika hidup di dunia. Jadi yang dilihat oleh kubur tadi banyak tidak amal yang dilakukannya semasa di dunia. Maka itulah yang dilihatnya. Kalau misalnya tidak banyak, tidak menjauhi 4 perkara tadi, maka kubur akan menyiksa kita di dalam kubur nanti ya. Jangan berharap dapat menjawab setiap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan cara menghafal. Jadi meskipun kita hafal ya, tapi kita amalnya tidak banyak, maka tidak bisa juga kita nanti menjawab pertanyaan dari mungkar dan nakir, malaikat mungkar dan nakir. Karena semua pertanyaan dalam kubur yang dapat menjawab adalah amalnya sendiri. Jadi amal kita yang bisa membantu kita di dalam kubur. Tidak ada siapapun yang bisa membantu kita kecuali amal kita, karena kita saat dalam kubur sendirian ya. Tidak ada yang membantu, Umi ataupun Abi juga tidak bisa membantu. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kita bisa menjauhi 4 perkara tadi, yaitu berdusta, berkhianat, mengadu domba, kencing dengan berdiri. Salah hilap dari Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.